Van, apa kabar lu sebelumnya? Baik dong. Lu gimana, Nan? Baik, tapi kemarin tuh ya Van, gue tuh lagi scrolling di Instagram, terus gue nemu ini satu konten, jadi kontennya tuh gini, kalau misalnya anak 90-an nih, lu lihat nih kontennya. Mana? Jadi dia anak 90-an, kalau anak 90-an tuh isi timelinenya, isi Instagram atau isi sosmednya tuh rata-rata kayak gitu. Ada yang ngomongin rumah tangga, ada yang ngomongin tentang bayi, ada yang meritan gitu. Ya, gue jadi mikir sih, itu kan anak 90-an gitu ya. Nah, kita anak 2000-an ngelihat mereka angkatan-angkatan yang kayaknya tuh merit gitu ya. Emang merit pandemi itu seru ya? Kalau menurut lu gimana, Fang? Kalau gue sih, kayak gue mau deh, Nan. Soalnya menurut gue banyak keuntungannya. Hah? Ini aneh nih. Kok bisa banyak keuntungannya sih? Nih, gue kasih tahu nih keuntungannya. Kalau menurut gue ya, kalau kita nikah waktu pandemi, budgetnya lebih murah. Lebih murah. Lu nggak perlu ngundang orang banyak. Terus lu juga nggak enakan sama orang yang nggak terlalu deket. Nah, kalau udah kayak gitu, acaranya pasti juga fleksibel dan nggak repot. Itu sih menurut gue. Kalau lu tuh otak cuan banget ya. Tapi kan nggak bisa cipika-cipiki gitu. Terus keluarga lu pasti gini nggak sih? Itu nggak merit. Kalau misalnya merit pandemi itu kayak nggak merit gitu. Betul juga sih ya. Kalau gue sih nggak mau. Kalau lu tetap mau? Kalau gue nggak tahu sih. Kayaknya mau deh, tetap mau deh gue. Tapi daripada kita ngomongin gini ya, gue tuh baru sadar ini kita lagi didengerin sama Digger Friend gitu di sini. Iya, jangan malu-maluin. Hai Digger Friend. Jadi kita lagi galau ya sebenarnya. Kalau gue sih tetap nggak mau nih Digger Friend, tapi kalau Ivan mau. Nanti kita omongin di podcast ini, tapi sebelumnya kayaknya Digger Friend harus kenalan dulu nih sama kita, kan biar sayang ya kan? Betul. Gue Nadia dan gue Ivan. Dan kita bakal nge-host hari ini, kita bakal ngomongin mending merit atau mending gak merit selama pandemi gitu. Langsung aja ke segmen yang selanjutnya. Cus. Oke, Digger Friend, kita udah masuk ke segmen yang kedua, yaitu Digger Talk with Someone nih. Karena dari tadi kita udah debat gitu ya, gue mah gak mau wedding pandemi, tapi Ivan bilang gue mah mau banget wedding pandemi. Jadi daripada kita ribut gitu ya, mending kita tengahin aja gitu. Kita mau ngapain nih, Van, sekarang? Oke, jadi daripada kita ribut, mau wedding waktu pandemi atau enggak waktu pandemi, kita langsung aja minta kejelasan dari ini orangnya. Silahkan kok, boleh dikasih tahu, diceritain ke kita semua, ke Digger Friend. Ya, perkenalan dulu ya, saya Vincent, sudah menikah. Oke, gitu aja ya. Bukan pilot ya kok? Bukan. Oke. Nah, Ko Vincent ini kan CEO and founder dari Connectide ya. Boleh dijelasin dulu nggak Connectide itu apa dan kenapa Ko Vincent bisa menengahi perdebatan kita tadi gitu? Oke. Sebelumnya nih ya, saya tuh mulai Connectide ini di tahun lalu. Jadi di tahun pandemi 2020. Di situ saya melihat ada kebutuhan dan ada problem ya. Ada problem dan ada kebutuhan dari market. Nggak tahu sih kenapa wedding, karena sebenarnya industri yang terdampak itu sebenarnya banyak kan. Saya sendiri bukan orang dari dunia industri wedding, tapi ya saat itu ya yang lagi saya lihat lagi dibutuhin tuh ada banyak beberapa. Tapi yang saat itu saya kepikiran dan ada channel, saya ada punya teman di dunia wedding yang cukup oke ya, terkenal. Saya kira-kira bisa membuat beberapa percepatan. Jadi karena saya basicnya adalah pengusaha dan saya senang hal-hal yang kreatif, saya coba tuh mulai jalan. Ternyata ini berhasil ya, maksudnya ada jalan yang ketemu ini, ketemu itu gitu ya, dan akhirnya bisa membuat sebuah platform yang namanya Connectide. Connectide ini sebenarnya platform untuk membuat virtual wedding. Awalnya kita nggak cuma undangan digital, tapi ada live streamingnya, dan sampai sekarang pun kita ada beberapa features kayak reservasinya, sampai sebenarnya komplit untuk kalau kalian mau menikah secara online, itu bisa banget. Tapi pertanyaannya,
emang udah pada mau menikah? Betul juga tuh, betul juga. Oke kok. Oke, aku mau nanya nih kok, kira-kira apa sih yang ngebedain platform Connectite ini sama platform lainnya? Ya, jadi Connectite ini kita base-nya bukan cuman produk. Memang kita punya produk, tapi kita base-nya adalah kepuasan konsumen lewat problem solving yang kita kasih dengan platform Connectite ini. Jadi kita nggak mengutamakan uang. Jadi kita sebenarnya memberikan solusi berupa integrasi platform ini. Kita punya tim helpdesk ini akan ngebantuin pengantin-pengantin untuk manage tamu-tamunya, bahkan sampai mengkonfirmasi kehadiran tamu. Itu lagi penting banget sekarang. Karena di masa pandemi nggak boleh lebih, nggak boleh, kalau kurangnya sayang ya gitu ya, udah ngundang banyak-banyak gitu ya, ternyata pada nggak mau datang, nggak bisa datang, dan lain-lain. Jadi kita benar-benar di sini memberikan bukan hanya sekedar digital technician, tadi balik lagi, karena kalau dilihat banyak ya kompetitor-kompetitor, mereka hanya menyediakan udah ini undangan aja, udah. Tapi kita sampai kasih service loh gitu, yang kalau mau dibilang apa ya, membuat pengantin-pengantin itu nyaman. Nggak usah ngeribetin hal-hal yang ribet-ribet, kasih aja ke kita, biar mereka bisa benar-benar fokus sama weddingannya gitu loh. Jadi kenapa kita beda sama platform lainnya? Kita punya orang-orang di belakang, kita punya tim yang hebat-hebat yang bisa kontakin tamu satu-satu, bisa kasih konfirmasi dan lain-lain sampai ke hari H loh, ada bantuan teknis gitu ya. Jadi kalau tamunya bingung ini pestanya di mana, itu bisa call, bisa WhatsApp ke kita, ada nomor khususnya, dan di situ kita benar-benar bantuin gitu. Jadi nggak hanya sekedar uang, tapi di sini juga kita mau memberikan yang lagi dibutuhin sama pengantin-pengantin gitu. Oh iya, oke. Kita studi kasus aja ya kok. Aku tuh sempet kemarin teman aku tuh cerita, jadi karyawan mamanya itu kena COVID, tapi dia memaksa untuk menjalani pernikahan di masa pandemi gitu. Kalau dari Ko Vincent sendiri gimana kok solusinya? Solusi ya, solusi ini banyak. Yang menikah ini karyawannya ini. Dan tadi kasusnya gini, Van. Tadi yang karyawan temen kita itu masalahnya udah terlanjur. Wow. Tapi gini kok. Kalau misalnya, kan kita masih 20-an nih ya, kayaknya merit masih lama. Tapi kita bisa aja nih, ada teman kita atau siapanya kita yang meritnya tuh macam kayak gitu, kayak virtual wedding, kayak Connectite gitu ya. Itu ngegunainnya susah nggak sih? Kita sebagai tamu itu susah nggak untuk ngerti step by step-nya gimana? Terus apalagi kalau yang lansia gitu, itu kan pasti ada keluarga yang mau datang juga, kalau harus reservasi itu gimana kok? Oke, kita memang melihat ada gap. Ketika kita create teknologi, gapnya pasti ada user. Ketika usernya berumur cukup, maksudnya dari sekitar 50 ke atas. Nah, tapi kita nggak menyerah. Kita menggunakan teknologi-teknologi yang paling friendly. Pernah lihat ayah dan ibu kalian menggunakan WhatsApp? Mungkin? Atau bahkan nenek kalian juga istilahnya familiar dengan WhatsApp gitu ya. Nah, akhirnya kita base platformnya adalah email. Tapi karena kita melihat di Indonesia apalagi email tidak pernah dibuka, itu menimbulkan kegaduhan juga istilahnya. Kok saya nggak dapat informasi gini, dan itu kita pindah platform ke WhatsApp. Kita pakai platform yang memang Facebook official gitu ya. Yang jadi kita bisa nge-blast tanpa harus khawatir diblokir atau ilegal, karena kita memang legal. Nah, untuk orang tua mereka terima di WhatsApp. Aduh, tapi susah nih mau kemana? Itu sebenarnya bisa tinggal diklik linknya dan kebuka. Kita punya fitur kayak direct RSVP. Jadi begitu diklik itu nggak usah masukin PIN atau apapun, udah langsung keluar namanya gitu. Tinggal di scroll, nggak ada isi formulir, nggak ada nama, nomor handphone, nggak perlu isi lagi karena pengantin yang udah kasih list semuanya. Mereka tinggal pilih mau hadir ke mana.
Kalau itu pun nggak bisa, kami ada tim yang akan membantu. Bapak Ibu, ini ada problem nggak gitu ya, untuk RSVP-nya bisa kami bantu gitu. Oh iya, ini susah, ini gini. Jadi Ibu mau datang atau enggak? Boleh deh datang, berapa orang Bu? Sekian orang. Oh baik Bu, kami catat, terima kasih gitu. Dan itu tim kita yang akan manual untuk update di sistem dan ngasih tahu pengantin. Jadi gap-nya kita akan perkecil mungkin, seminim mungkin. Wow, sebenarnya kalau gue lihat nih Avan, ini kayak Connected ini berarti mengakomodasi atau merangkul semua generasi gitu ya. Jadi semua tuh familiar sama teknologi gitu. Betul banget, Nan. Lu jadi makin pengen ya nikah pandemi ya? Pengen sih. Jadi lebih mudah soalnya kan. Iya. Kalau semuanya jadi lebih mudah, pengantinnya harus ngapain dong? Apa betul pengantinnya cuman oke, saya mau nikah, terus apa yang harus disiapin nih sama pengantinnya kok? Oke, untuk ini ya, untuk apa yang harus disiapin untuk menikah itu panjang ceritanya. Nah, kita sedang mempersiapkan juga platform untuk ke sana. Jadi kita nggak hanya dari digital invitation, reservasi, live streaming, tapi kita mengakomodir ke WO-nya. WO kita akan bikin WO tools ke depan yang nanti tektokan sama WO, sama vendor-vendor, itu pun digital semuanya. Tapi kalau ngomong undangan digital, nyebarin, ngasih tahu tamu lah istilahnya gitu ya. Saya mau menikah gitu ya. Itu yang disiapin adalah guest list. Jadi siapa aja yang tamu mau diundang. Dan ini sistem dulu kan istilahnya undangan cetak itu harus tanya alamat. Benar kan ya? Tanya alamat satu-satu, terus dikirim pakai pos, pakai kurir-kurir lainnya. Kalau ini instan pakai WhatsApp, delivery, jebret gitu ya. Tapi saya bisa bilang gini, untuk orang tua sebenarnya masih lebih mereka lebih oke kalau pakai undangan cetak. Tapi itu pun jadi istilahnya bisa cetak sedikit aja gitu. Sisanya bisa langsung pakai. Oke, wow. Berarti sebenarnya tadi tuh Ko Vincent sempat ngobrol dari awal sampai akhir tentang virtual wedding di pandemi. Tapi kalau misalnya nanti udah nggak pandemi gitu kok, apa mungkin orang-orang masih gue mau wedding online aja gitu? Kan mulai muncul lagi dong rasa nggak enaknya. Ini kan udah nggak pandemi gitu, gue udah bisa ngundang gitu. Nah itu gimana kok? Momen sekarang kita lagi pakai untuk merubah behavior dan mindset market. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk teknologi bisa masuk ke wedding. Dan kita pun mempersiapkan feature-feature yang nanti kalau misalnya wedding sudah normal lagi, tetap bisa dipakai. Contohnya kayak seat manager, memang kita mempersiapkan yang memang untuk pesta besar. Jadi kalau pakai kita di masa tidak pandemi itu pun efektif. Karena masih bisa terhitung, makanan nggak kebuang. Jadi siapa sih yang nggak mau ngadain pesta kecil, mau ngadain pesta besar, bisa tahu tamunya berapa yang hadir, itu kan nggak harus pandemi kan. Dan apalagi bisa ngaturin seat untuk setiap tamu-tamunya mau di mana, itu gampang banget pakai kita punya gitu. Dan itu kita udah prediksi sih, maksudnya akan bisa terus. Dan kita juga ngembangin yang WO Tools ini untuk supaya kita bisa terus istilahnya survive ketika pandemi selesai. Kita tetap punya produk yang terus bisa mempercanggih pernikahan gitu, crafting future wedding gitu. Wow, kita lebih muda tapi lebih kudet ya Van ya? Itu tidak tergantung dengan usia loh, tapi apa yang di dalam kita. Asik. Oke. Mungkin one last question ya. Ini mungkin buat teman-teman juga atau di girlfriend yang mungkin galau juga nih, gue mau married pandemi atau enggak gitu ya. Nah biasanya klien-klien yang mungkin konsultasi sama Ko Vincent gitu ya, itu biasanya mereka tuh apa sih yang paling dikhawatirin gitu? Mungkin ada top 3 atau top 5 yang sering banget ditanyain ke Koko atau yang dikhawatirin, bisa nggak gini, bisa nggak gitunya gimana kok? Oke, yang paling banyak itu kalau misalkan nanti tiba-tiba PPKM, itu yang nomor satunya. Itu gimana? Bisa balikan duit saya? Atau nanti gimana gitu? Nah, kita yang tadi ya solusi udah saya jelasin, itu yang pertama. Terus sisanya itu mungkin hal-hal yang berupa teknis sih. Nanti kalau misalkan tamunya beginilah, terus kuota makanannya itu gimana dan lain-lain gitu ya. Karena tamu nanti nggak mau hadir.
Sisanya begitu kenal kita sih lebih ke mereka lihat bahwa meritan ini zaman sekarang di pandemi ini bisa dilakukan. Dan mereka lebih melihat hal-hal yang sifatnya teknis, dan so far sih kita bisa solve problem-problemnya mereka, jadi bisa tetap merit gitu. Ada sih yang nggak pakai kita juga banyak ya, tapi ya kayak zaman dulu dengan khawatiran itu, aduh kalau pandemi lagi gimana, aduh kalau ini gimana, aduh tiba-tiba nih kemarin nggak boleh orang luar kota masuk lagi segala macam yang kayak gitu-gitunya sih ya. Itu yang ketakutan paling utama sih itu. Oke, jadi kebanyakannya tentang ketakutannya tentang keadaan yang benar-benar ya nggak bisa diprediksi juga sih ya, memang. Yes, betul. Nanti tamunya, satu lagi ya, nanti tamunya tiba-tiba nggak bisa datang, terus kebuang dong makanannya, gitu. Ya memang kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa datang tapi nggak reservasi ya gimana gitu nggak sih? Betul. Obrolannya sangat daging kan. Gue yang awalnya kayak, aduh gue kayaknya skip deh kalau misalnya gue di generasi 90-an gitu ya, yang lihat ini merit itu merit, kayaknya gue ngebayanginnya nggak mau deh. Tapi sekarang gue jadi asik juga ya, bener yang kata lu, lebih irit, nggak perlu nggak enak. Terus keren gak sih? Ini kan kayak waktu nanti di masa depan gitu ya, wedding pandemi, wedding virtual, gue sih udah mulai duluan dari dulu gitu kan, keren gak sih? Keren banget. Kita mau masuk ke segmen ketiga. Ko Vincent, ini ada surprise buat Koko. Oke. Harus kaget ya. Nah, aku mau jelasin nih kok surprise-nya Ko Vincent. Nah, jadi di segmen ketiga ini kita bakal main games kok. Gamesnya ini this or that. Jadi Ko Vincent harus jawab cepat dan juga alasannya apa nih? Kenapa pilih jawaban itu? Oke. Siap ya Ko? Saya cukup mudah untuk menjawabnya. Oke, kita mulai ya Ko. Pertanyaan pertama, Koko pilih wedding online atau offline? Online. Kenapa tuh Ko? Karena ya bisnisnya di sini. Betul juga ya Nan ya. Tapi bentar, ini kan memang ya bisnis online karena cuannya di sini. Tapi kalau sebagai tamu, nah Ko Vincent lebih pilih yang mana nih? Oke, saya jelasin dulu ya. Wedding online itu sebenarnya kita pun nggak sepenuhnya online, tapi online dalam pengertian ini menggunakan teknologi, gitu loh. Jadi tetap interaksi ada offline, tapi kita gunakan beberapa media online gitu ya, yang untuk melengkapi. Jadi so far sebenarnya ini lebih lengkap, lebih oke. Tamu-tamu juga nggak perlu susah di luar negeri, luar kota datang ke Bandung dulu, dicolok-colok dulu hidungnya. Kita bikin sama-sama, bener nggak? Wedding online pokoknya. Oke, menarik banget ya. Oke Kok, kita lanjut ya Kok. Nah, pertanyaan kedua ini, Koko lebih pilih klien yang cerewet atau klien yang pelit? Klien yang cerewet. Kenapa tuh Kok kalau boleh tahu? Oke, klien yang cerewet. Kenapa Nat? Kalau bisnismen pasti pilihnya itu. Ya betul. Karena kalau pelit itu, aduh seret ya, susah ya. Kalau cerewet, mereka royal loh. Kalau mereka pengen ini, oh kita punya paketnya gitu loh. Jadi kita bisa upsell lagi gitu. Nah, so far tapi yang cerewet ya, maafkan para digger friends kalau ada keluarganya yang mungkin cerewet tentang pernikahan gini-gini. Itu sebenarnya baik buat kita. Ini sedikit share ya. Ketika klien cerewet, kita bisa nampung inputan yang lebih banyak dari mereka. Harus gini, ini bisa gini, nggak bisa gitu. Itu jadi so far kita banyak ya, klien cerewet itu banyak. Dan itu menurut kita itu yang bisa nambahin value kita. Kenapa kita sekarang bisa berevolusi begitu rupa? Karena ada klien cerewet. Jadi kita tahu, oke, kita harus gini, kita harus benahin. Gitu. Itu yang membuat kita jadi semakin good. Wow, oke. Kadang-kadang banyak orang yang nggak mau dapet klien cerewet ya, karena takut sama challenge-nya gitu. Tapi ini keren banget. Oke. Next. Ini mungkin agak susah untuk Ko Vincent mungkin ya, tapi ini udah bukan berkaitan tentang klien lagi. Pilih partner yang lemot tapi setia atau tadi keputus dikit suaranya. Diulang. Oke, diulang. Sekarang jelas nggak? Jelas. Oke. Pilih partner kerja yang lemot tapi setia atau partner kerja gercep tapi banyak tanya. Gercep tapi banyak tanya. Karena kalau gercep banyak tanya berarti dia punya penasaran yang tinggi, dia mau belajar lebih banyak. Kalau udah
lemot tapi setia. Ya saya lebih prefer yang gercep tapi banyak tanya. Itu udah bagus banget. Salah bikin pertanyaan nggak kan? Karena itu perbandingannya jauh banget loh. Gercep dan banyak tanya is good. Oke. Tapi kan lemot tapi setia kan itu hal baik gitu. Jadi sebenarnya plus minus. Ya, untuk posisi tertentu ya. Tapi kalau untuk startup, kalian bikin startup, kalian butuh yang gercep dan banyak tanya. Oke. Tapi beda ya, kalau banyak nanya terus udah tahu, nanya lagi itu beda. Itu lemot. Gercep dan lemot. Sama gitu ya. Oke. Next. Pilih teman atau keluarga untuk partner bisnis. Teman. Kenapa tuh kok? Karena kalau keluarga kadang-kadang ya tahu ya, kamu saudara lah, ada excuse-nya. Tapi kalau teman kita masih bisa profesional. Oke. Cukup gampang ya pertanyaannya. Betul. Yang susah, Van. Kasih yang susah. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Kok lebih milih wedding di luar negeri atau di dalam negeri? Oke, ini berarti saya harus kembali ke masa lalu gitu ya. Betul. Oke, di dalam negeri. Karena teman-teman saya banyak di dalam. Oh iya, betul juga ya. Itu kalau di luar pakai connected kan bisa juga kok. Bisa, tapi tetap manusia butuh interaksi secara langsung. Itu saya harus jujur tentang itu. Tapi di masa sekarang kita harus pintar-pintar untuk bisa memilih kapan di online kan, kapan di offline kan, gitu ya. Tapi so far maksudnya dulu kita ngerjain live streaming sendiri dan lain-lain, tapi kita juga lihat ke depan ini sih so far yang saya lihat ya, mungkin live streaming setelah pandemi selesai, live streaming juga selesai, gitu. Bisnisnya bakal mengalami penurunan. Oke. Ya. Kok mau nanya lagi nih kok, berkaitan sama teman-teman. Nah, kok lebih pilih banyak teman atau banyak harta kok? Banyak harta, karena kalau harta saya didatengin sama teman-teman. Bukan materi ya, tapi ini kenyataan. Betul ya Nan ya, betul banget tuh. Iya, zaman sekarang kayak gitu. Kalau dulu kayaknya bilang banyak harta tuh munafik gitu ya. Iya, benar. Tapi nggak juga sih, itu pro and cons ya. Kalau saya bisa bilang gini, kalau banyak harta yang ngedatengin itu teman-temannya ya kadang-kadang ada yang nggak tulus ya. Tapi kalau udah banyak teman tapi harta nggak ada, itu teman-teman yang tulus. Saya ganti dari yang pertama aja. Asik. Gue jadi inget salah satu quote dari dosen kita ya, katanya jelek itu filter yang bagus. Lo inget nggak Pak? Kurang inget sih, tapi bener juga itu Nan. Betul. Filter yang bagus buat pilih yang mana yang memang ya real gitu ya buat kita gitu. Tapi anyway, makasih banyak kok Vincent udah ngobrol-ngobrol, udah menceritakan, udah bikin kita jadi pengen nikah. Enggak juga. Aduh, belajarlah dulu yang baik. Oke. Ya, makasih banyak. Tapi sebelum kita bye-bye, kayaknya Ko Vincent ada terakhir yang mau disampaikan buat Digger Friends nih. Ada nggak kok? Oke. Mungkin yang saya kepikiran yang tadi ya, kita ngomongin jelek itu filter yang baik. Oke. Gitu juga nyari pacar. Jangan tampil begitu terlalu bersinar, karena kadang-kadang ya itu ya, akhirnya yang tempel adalah orang-orang yang mencari itu. Ketika sinarnya kita itu hilang, mereka bisa pergi. Gitu. Jadi lebih baik cari sesuatu apa adanya, nggak perlu dipoles-poles begitu rupa, nggak perlu ngikutin si ini, si itu, yourself, dan kalian akan menemukan orang yang tepat buat teman-teman, Digger Friends. Dan yang perlu kalian lakukan adalah mempoles dari dalam diri kalian. Itu yang paling penting daripada yang di luar. Itu aja. Bijak banget ya. Oke. Ngena banget nih, Warah. Okay. Kita nggak lagi komsel kan ini ya? Oke, sekali lagi thank you, makasih banyak Ko Vincent. Semoga makin banyak orang yang melek teknologi, yang ngelihat teknologi atau wedding online atau apapun yang online tuh nggak alergi lagi ya di Indonesia ya. Yes, betul. Thank you juga Nat, thank you juga Ivan buat thank you Ko.